Mantan PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Koltim terjerat pidana korupsi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Pengungkapan tindak pidana korupsi di kantor Kejari Kolaka, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kolaka, Herlina Rauf mengatakan 2 tersangka ditetapkan, salah satunya yakni ex-PLT Kepala BPBD Koltim. 2 yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dana pembangunan jembatan Desa Jaya Lere Alaha Koltim, ujarnya, tanggal 22 Juli tahun 2025. Yakni Muawiyah alias Maya selaku eksekutan pekerjaan dan Bastian selaku ex-PLT Kepala BPBD Koltim sekaligus pejabat pembuat komitmen, PPK, pekerjaan. Awalnya pada tanggal 5 Mei tahun 2023, BPBD Koltim mengusulkan permohonan bantuan dana belanja tidak terduga, BTT, kepada Bupati Kolaka Timur untuk usulan swakelola pembangunan jembatan beton Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia dengan rencana anggaran sebesar Rp682.363.000. Usulan swakelola pembangunan rehabilitasi jembatan Sungai Alaha Desa Alaha Kecamatan Wesi dengan rencana anggaran Rp271.900.000. Lalu usulan pun disetujui. Selanjutnya, atas pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan jembatan beton Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan. Tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat serta kontrak telah diputuskan oleh Dewa Made Ratmawan, Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur Baru. Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan jembatan beton Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia senilai Rp355.815.395. Pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan rehabilitasi jembatan Sungai Alaha Desa Alaha Kecamatan Wesi senilai Rp185.950.021. Kini keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana jembatan di 2 desa. Namun saat pemanggilan PLT Kepala BPBD Koltim, Bastian tak hadir alasan sakit dan bakal dipanggil kembali pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Oleh PLT Bapak Bastian. Jadi penunjukannya juga hanya secara lisan dan pekerjaannya juga dikerjakan oleh Pak Hermanto. Namun dalam hal pekerjaan tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, beberapa pekerjaan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Selanjutnya, bahwa dalam pengelolaan anggaran pekerjaan tersebut, pembangunan jembatan beton dan ini, di mana tadi saya sampaikan bahwa ada rekening yang ditujukan kepada pelaksana tugas Pak Bastian dari saudara Muawiyah selaku 3 atau 4 kali. Selanjutnya, dalam penyimpanan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan sudah ada LHP dari Inspektorat dan telah ditemukan kerugian negara dalam hal ini secara keseluruhan. Untuk sementara berdasarkan hasil perhitungan sebesar 541 juta dan untuk hasil LHP-nya sudah kami temukan. Selanjutnya untuk penetapan tersangka, di sini saudara Muawiyah yang mana tadi kami sebutkan diduga melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55. Pasal 55-nya di sini tersangka kami menetapkan bahwa tersangka Muawiyah selaku eksekutan berdasarkan surat perintah penetapan tersangka tanggal 22 Juli 2025 dan tersangka keduanya yaitu saudara Bastian SPD selaku pejabat pembuat komitmen PPK
pekerjaan berdasarkan surat perintah penetapan tersangka pada tanggal 22 Juli 2025. Nah, untuk saat ini karena baru satu yang hadir pada saat hari ini, jadi kami menahan terhadap saudara Muawiyah alias Maya. Namun terhadap saudara Bastian, karena sampai hari ini saudara Bastian belum memenuhi panggilan hari ini dengan alasan sedang sakit dan dibuktikan adanya surat keterangan dari dokter. Namun terhadap yang bersangkutan telah dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan kepada teman-teman wartawan. Kiranya ada yang selaku eksekutan dalam menandatangani surat perintah tersebut, bahwa pada hari ini kasus posisinya terjadi pada tahun 2022, di mana saudara Bastian SPD MPD diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kolaka Timur ex officio selaku pejabat pembuat komitmen setiap kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kolaka Timur. Bahwa pada tahun tanggal 25 Mei 2023, Badan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur mengusulkan permohonan bantuan dana belanja tidak tetap BTT kepada Bupati Kolaka Timur untuk usulan swakelola pembangunan jembatan beton Desa Lerejaya, Kecamatan Larmandia, dan Desa usulan pembangunan rehabilitasi jembatan Sungai Alahak, Desa Alahak, Kabupaten Kolaka, di mana anggaran tersebut untuk jembatan Lere 682.365 juta dan untuk jembatan Sungai Alahak yaitu sebesar 271.900.000 rupiah. Bahwa dalam proses lanjut di mana tersangka adalah tersangka Muawiyah untuk saat ini sebagai eksekutan dari pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut, di mana modus operandi dalam penanganan pelaksanaan kegiatannya, di mana eksekutan tersebut melakukan membuka rekening pribadi untuk pengelolaan keuangan kegiatan swakelola tersebut dengan alasan untuk mempermudah proses penggunaan dana tersebut, di mana dalam pelaksanaannya bahwa dia mengelola anggaran tersebut dengan memindahkan uang ke rekening pribadinya, termasuk uang-uang yang setelah masuk ke rekening pribadinya dipergunakan sebagian dipergunakan untuk diberikan kepada PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, dan uang-uang tersebut ada sebagian yang dipindahkan ke rekening PLT tersebut. Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober ketika ada pergantian kepala BPBD Koltim, di mana saudara Bastian kepada saudara Dewa, kemudian diperintahkan oleh Dewa selaku kepala BPBD Koltim yang baru untuk turun mengecek pekerjaan swakelola pembangunan jembatan tersebut dan mengambil alih pekerjaan Hermanto, di mana dalam proses ini Hermanto adalah sebagai pelaksana kegiatan kedua jembatan tersebut. Nah, pekerjaan yang dikerjakan oleh Hermanto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.